Nah, ini adalah kolostrum perahan di hari kedua ya. Kemarin ada kambing yang melahirkan, kolostrumnya di hari pertama masih sangat kuning sekali. Nah, ini kalau di hari kedua sudah nampak jauh lebih putih ya. Nah, ini akan diberikan ke anaknya, ke cempek ya. Pemberiannya metodenya menggunakan makuk kalau memang ya. Yang lain biasanya kebanyakan dengan dot. Supaya lebih mempermudah ketika nanti misalkan dalam koloni dalam jumlah banyak, lebih cepat menyusunya. Nah, di hari kedua apakah dia sudah mau menyusu pakai mangkuk? Biasanya di hari kedua sudah jauh lebih mau ya. Kalau di hari pertama harus diajari dulu, dipegang kepalanya, diletakkan di permukaan kolostrum bibirnya, maka akan menyedot secara insting ya. Nah, ini di hari kedua nih, kemarin siang ya, ini beranaknya. Nah, sekarang baru pagi-pagi, jadi 24 jam juga belum ya. Yang 24 jamnya itu nanti siang sekitar jam 2-an. Ini akan memang berikan dengan kolostrum. Nah, di hari kedua ini nampak ya dia sudah mengetahui sumber susu ada di mana dan dia harus menyedotnya ya. Dia sudah bisa menyedotnya sendiri. Nah, jadi biasanya tingkat kesulitannya itu ada pas hari pertama saja. Jadi memang dilatihnya juga harus pas hari pertama lahir. Jadi ketika dilahirkan langsung saja diajari ya. Kemarin sudah memang posting bagaimana cara mengajarkannya ketika baru lahir ya. Nah, ini di hari kedua dia sudah pinter, bisa menyusu sendiri ya. Nah, nanti di hari ketiga sudah jauh lebih pinter lagi ya. Tetapi biasanya kondisinya tidak selalu sama. Ada yang sudah pinter ketika baru lahir saja langsung bisa nyedot sendiri. Ada juga yang tidak pinter-pinter, harus diajari terus berhari-hari ya. Jadi memang harus perlu kesabaran. Tetapi kalau sudah pinter ya bisa mempermudah pekerjaan peternak. Jadi nanti dia bisa menyedot bersama teman-temannya nanti dalam koloni. Nah, ini kalau sudah berumur 2 minggu nanti mulai memang ajarkan dengan hijauan ya. Dan di umur sebulan biasanya sudah pintar makan hijauan dan dipindah ke koloni yang lebih besar, puluhan ekor bersama teman-teman sebayanya. Tetapi penyusuannya tetap tidak dalam jumlah banyak, walaupun ada puluhan ekor, diambil di dalam kotak penyusuan per 3 ekor ya. Kalau sudah menyusu dimasukkan lagi ke kandang koloni bersama kawanannya lain. Jadi mereka lebih bebas bermain ya. Mereka lebih sejahtera. Jadi inilah cara menyejahterakan anak kambing, cara Mang Didin ya. Dengan cara seperti ini, kambing akan lebih terawat, lebih terjamin kesehatannya, angka hidupnya lebih banyak dan angka mortalitasnya sangat kecil, bahkan menyentuh 0% ya. Nah, Mamang pun membuat ramuan atau suplemen cempek, yaitu untuk anti mencret, anti kembung dan berbagai macam penyakit patogenik ya. Karena susu terbaik apapun, bahkan dengan susu induknya sekalipun, kalau masih cempek itu rawan dengan mencret, kembung dan berbagai macam penyakit patogenik.
Jadi memang memberikan suplemen tersebut setelah habis susu diberikan suplemen. Nah itu mulai di umur hari keempat ya. Jadi di hari keempat itu susu induknya sudah diganti dengan susu sapi dan sudah mulai diberikan suplemen cempe. Nah ini sudah pinter ya teman-teman. Bagaimana di hari kedua cempe sudah bisa menyusu sendiri. Diajari di hari pertama pas dia lahir, kemudian di hari kedua dia sudah mulai pinter. Nah, yang ini pun sudah pinter ya. Jadi di hari pertama saja kita agak sedikit harus lebih sabar ya dalam mengajarkannya. Di hari kedua dia sudah mulai pinter. Dan di hari ketiga dia sudah sangat pinter. Nah, nanti diletakkan di situ, di rangka kayu itu ya. Pakai jerigen yang dibelah dua. Jadi cukup diletakkan dia langsung nyusu sendiri. Tapi ketika sudah pinter ya nyusunya, biasanya di hari ketiga dan berikutnya. Nah ini pemberiannya juga bisa menyesuaikan. Bisa 200 ml, boleh kurang atau lebih, disesuaikan dengan kapasitas perut cempeknya ya. Ketika kelihatan masih kempis, berarti masih memungkinkan untuk ditambahkan lagi. Tetapi kalau sudah penuh, kiri kanan sudah nampak penuh, jangan sampai sangat buncit ya. Berarti cukup saja, jangan ditambahkan lagi. Nah, cara selengkapnya itu ada dalam tabel penyusuan cempe yang sudah Mamang posting. Ada di daftar putar Tani Ternak Otodidak yang berjudul Tabel Penyusuan Cempe. Nah, di situ lengkap ya, mulai dari lahir sampai lepas susu ya, lepas sapi. Memang itu tidak bersifat paten, tidak bersifat final. Teman-teman bisa menyesuaikan, bisa lebih, bisa kurang, disesuaikan yang tadi itu, yaitu dengan kapasitas perut cempe ya. Tetapi berdasarkan kalkulasi yang sudah Mamang lakukan, yaitu rata-ratanya. Porsinya itu seperti ada di dalam tabel penyusuan cempe. Porsi untuk pemberian suplemen cempe juga ada di situ, di tabel penyusuan cempe. Pemberian suplemen juga, pakan tambahan juga ya, jadwalnya dan volumenya ada di situ. Nah begitu ya teman-teman. Jadi mereka sudah pinter nih. Sudah mulai pintar di hari kedua ini. Akan memang lanjutkan dulu, akan memang teruskan untuk menyusui cempe ini sampai benar-benar pas ya, perutnya itu sudah nampak berisi. Terima kasih, semoga bermanfaat.